Sahabat beriman, bayangkan sebuah hari di mana matahari didekatkan hanya sejengkal di atas kepala. Hari di mana keringat mengucur deras hingga menenggelamkan tubuh manusia sesuai kadar dosanya. Di kejauhan terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Itulah suara neraka yang sedang didatangkan. Rasulullah bersuara dengan penuh kasih sayang kepada kita umatnya. Beliau memberikan sebuah kunci rahasia agar tubuh kita tidak hanya selamat, tapi haram disentuh oleh api neraka. Perhatikan kata haram. Artinya, api neraka tidak memiliki izin dari Allah untuk membakar kulit, daging, bahkan sehelai rambut pun dari orang-orang ini. Siapakah mereka? Apakah mereka adalah ahli ibadah yang siang malam di masjid? Ataukah mereka yang memiliki rahasia hati yang tidak diketahui orang lain? Hari ini kita akan bedah tuntas berdasarkan hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Simak video ini sampai akhir karena mungkin 1 dari 4 sifat ini sudah ada dalam dirimu. Mari kita buka lembaran ilmu ini dengan sabda baginda Nabi SAW. Maukah kalian aku tunjukkan ada orang yang haram baginya tersentuh api neraka? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu orang yang hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. 4 kata ini terdengar sederhana, namun mengandung kedalaman akhlak yang luar biasa. Allah tidak hanya melihat berapa rakaat sholatmu, tapi bagaimana sikapmu terhadap sesama manusia. Golongan pertama, hayyin atau ketenangan jiwa. Pertama adalah hayyin. Secara bahasa, hayyin artinya tenang dan berwibawa. Namun secara makna batin, hayyin adalah orang yang memiliki ketenangan lahir dan batin. Ciri utama orang hayyin, tidak mudah marah. Ia tidak meledak-ledak saat keinginannya tidak terpenuhi. Tidak pendendam. Hatinya luas, ia tidak membiarkan racun sakit hati mengendap dalam jiwanya. Teduh, berada di dekatnya membuat orang merasa aman, bukan merasa terancam. Di zaman sosial media yang penuh caci maki ini, menjadi hayyin adalah tantangan besar. Apakah kita sering terpancing emosi karena komentar orang lain? Jika iya, mari kita perbaiki, karena api neraka tidak akan menyentuh jiwa yang dingin dan tenang. Golongan kedua, layyin atau kelembutan hati. Golongan kedua adalah layyin. Layyin berarti lembut dan santun. Ini adalah lawan kata dari kasar, keras kepala, dan egois. Orang yang layyin selalu memilih kata-kata yang tidak melukai. Ia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Ingatlah, saat Allah mengutus Nabi Musa ke hadapan Fir'aun yang paling kafir sekalipun, Allah berpesan, berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut atau layyin. Jika kepada Fir'aun saja kita diminta lembut, apalagi kepada pasangan, orang tua, dan anak-anak kita. Orang yang hatinya keras dan bicaranya tajam, sejatinya ia sedang membangun jembatan menuju api yang panas. Sebaliknya, kelembutan adalah pelindung dari jilatan api neraka. Golongan ketiga, qorib atau kedekatan atau ramah. Ketiga adalah qorib. Qorib artinya dekat, bukan dekat secara fisik saja, tapi dekat secara emosional. Ia adalah pribadi yang mudah akrab, hangat, dan murah senyum.
Pernahkah kalian bertemu orang yang baru dikenal, tapi rasanya sudah seperti saudara? Itulah qorib. Ia tidak eksklusif. Ia tidak pilih-pilih teman berdasarkan kasta sosial. Wajahnya selalu berseri-seri atau tabassum. Rasulullah adalah manusia paling qorib. Beliau mendengarkan setiap curhatan sahabat, seolah-olah sahabat itu adalah orang paling penting di dunia. Apakah kita orang yang sulit didekati? Apakah wajah kita selalu ditekuk? Ingat, keramahanmu kepada manusia adalah tiketmu untuk dijauhkan dari neraka. Golongan keempat, sahl atau memudahkan urusan. Terakhir adalah sahl. Sahl artinya mudah. Ia adalah orang yang mempermudah urusan orang lain. Ia tidak suka berbelit-belit, tidak suka mempersulit birokrasi, dan tidak suka mencari-cari kesalahan. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Dunia hari ini penuh dengan orang yang kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Namun, bagi calon penghuni surga yang haram disentuh api neraka, prinsip mereka adalah, bantulah urusan hamba Allah di dunia, maka Allah akan membantu urusanmu di akhirat. 4 sifat ini, hayyin, layyin, qorib, dan sahl, semuanya berkaitan dengan akhlak kita kepada sesama manusia. Mengapa? Karena Allah Maha Pengampun atas dosa kita kepadanya. Namun, urusan dengan sesama manusia harus diselesaikan di dunia. Mari kita jujur pada diri sendiri. Sudahkah kita tenang? Sudahkah kita lembut? Sudahkah kita ramah? Dan sudahkah kita mempermudah urusan orang lain? Jangan sampai sholat kita rajin, tapi lisan kita membakar hati orang lain. Jangan sampai sedekah kita banyak, tapi sikap kita membuat orang takut. Semoga Allah menggolongkan kita semua menjadi pribadi yang haram disentuh api neraka karena keindahan akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Dari 4 sifat tadi, mana yang menurut kalian paling sulit diterapkan di masa sekarang? Tuliskan pendapat di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga dan teman-teman. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk konten Islami lainnya.